Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 dengan judul Final Project Database Apotek akan menjelaskan tentang fitur-fitur yang ada di dalam program yang kami buat dengan anggota sebagai berikut. Perkenalkan, nama saya Aji Nugroho Sidik, NIM 19113186. Perkenalkan, nama saya Muhraj Ardiansah, NIM 19113213. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husain Farid Nur, NIM 19113221. Perkenalkan, nama saya Pandu Anggit Wirabuana, NIM 19113224. Saya Musyafani Maturahmah, nomor induk mahasiswa 19113225. Nama saya Maharus Irsam, NIM 19113227. Nama saya Ahmad Maulana Rifai, NIM saya 19113230. Nama saya Farhan Aldivan dengan NIM 19113244. Apotek merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan dalam membantu mewujudkan tercapainya derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok atau masyarakat. Selain itu, juga sebagai salah satu tempat pengabdian dan praktek profesi apoteker dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian. Pada apotek banyak terdapat data-data obat, data transaksi, dan lain-lain yang tidak mungkin dihafalkan. Oleh sebab itu, dibutuhkan sebuah sistem yang dapat mendata daftar-daftar data tersebut dengan melakukan perbaikan dalam pengelolaan sebuah sistem pengolahan data. Perbaikan yang dilakukan yaitu membuat sistem pencatatan dengan menggunakan sistem yang berbasis komputer, baik dari segi pendataan barang, persediaan, pencatatan data transaksi, dan proses lainnya yang berhubungan dengan aktivitas pada apotek yang bersangkutan. Database ada untuk melayani kebutuhan aplikasi. Aplikasi adalah satu unit perangkat lunak yang dibuat untuk melayani kebutuhan akan beberapa aktivitas. Dengan adanya sebuah aplikasi sistem informasi pendataan obat pada apotek yang akan dibuat ini, maka sistem informasi apotek akan dapat dikelola dengan lebih baik. Pada awal program, terdapat menu login yang berfungsi sebagai proteksi database, agar tidak dapat diakses maupun dimodifikasi oleh orang lain selain administrator program tersebut. Setelah melewati menu login, akan diberikan beberapa pilihan menu untuk mengelola database. Pilihan menu tersebut diantaranya adalah masukkan data obat, tampilkan data obat, urutkan list data obat, pencarian data obat, hapus data obat terakhir, bersihkan list data obat, kredit program, dan keluar. Untuk dapat masuk ke dalam menu utama, kita harus menginputkan username dan password. Di sini, kami mengatur username sebagai admin dan password sebagai 12345. Setelah itu, kita akan dibawa ke menu utama. Pada menu yang pertama, kita akan diberikan menu untuk memasukkan data obat. Ketika kita memilih menu ini, maka pertama-tama kita akan diminta untuk memasukkan jumlah data obat yang akan kita inputkan dalam database. Dengan jumlah maksimum 50 database. Ketika akan memasukkan data obat ke dalam database, kita diminta untuk memasukkan ID obat, nama obat, jenis obat, harga obat, dan stok obat. Di sini saya akan mencontohkan untuk memasukkan beberapa data obat. Untuk kolom ID obat, hanya dapat diisi oleh angka. Jika diisi dengan huruf, maka akan terjadi error pada program. Pada kolom nama dan jenis obat, kita dapat memasukkan data berupa huruf dan angka. Pada kolom harga dan stok, akan terjadi error seperti yang terjadi pada kolom ID obat, karena hanya dapat memasukkan angka, bukan huruf.
Pada menu kedua, kita akan diberikan menu untuk menampilkan data obat. Ketika kita memilih menu ini, maka akan ditampilkan database obat mulai dari data terbaru hingga data terlama. Jika tidak terdapat data obat di dalam database, maka akan ditampilkan pesan dalam kutip data kosong. Di sini saya akan mencontohkan untuk menampilkan data obat. Jika dilihat, data obat di sini tidak urut berdasarkan ID, karena menu ini hanya menampilkan data obat berdasarkan urutan waktu saat kita memasukkan data. Dari data yang paling terakhir kita inputkan, hingga data yang paling awal kita inputkan. Pada menu ketiga, kita akan diberikan menu untuk mengurutkan data obat. Ketika kita memilih menu ini, maka akan ditampilkan database obat secara urut mulai dari ID terbesar hingga ID terkecil. Jika tidak terdapat data obat di dalam database, maka akan ditampilkan pesan dalam kutip data kosong. Di sini saya akan mencontohkan untuk menampilkan data obat. Jika dilihat, data obat di sini akan diurutkan berdasarkan ID obat dari yang terbesar yaitu 6 hingga ID terkecil yaitu 1. Pada menu keempat, kita akan diberikan menu untuk mencari data obat dari database yang ada. Ketika kita memilih menu ini, maka akan diberikan 3 pilihan menu, yaitu pencarian berdasarkan ID obat, pencarian berdasarkan nama obat, dan pencarian berdasarkan jenis obat. Di sini, saya akan mencontohkan untuk mencari data obat. Pertama, saya akan mencoba mencari data obat berdasarkan ID. Jika dilihat, di sini data obat yang ditampilkan hanya satu data, karena ID obat yang satu dengan yang lain tidak boleh sama. Kemudian, saya akan mencoba mencari data obat berdasarkan nama. Di sini, saya akan mencari obat yang bernama Clabat Forte. Jika dilihat, di sini data obat yang ditampilkan ada 2 data, dikarenakan obat yang memiliki nama tersebut ada 2 data, namun dengan jenis yang berbeda. Kemudian, saya akan mencoba mencari data obat berdasarkan jenis. Di sini, saya akan mencari obat yang berjenis dry syrup. Jika dilihat, di sini data obat yang ditampilkan ada 3 data, dikarenakan obat yang memiliki jenis tersebut ada 3 data, namun dengan nama yang berbeda. Pada menu kelima, kita akan diberikan menu untuk menghapus data obat yang terakhir kali kita inputkan dari database yang ada. Ketika kita memilih menu ini, maka program akan secara otomatis menghapus data obat yang terakhir kali kita inputkan ke dalam database, dan kemudian menampilkan sebuah pesan data teratas sudah terambil. Di sini saya akan mencontohkan untuk menghapus data obat terakhir. Jika dilihat, akan muncul sebuah pesan data teratas sudah terambil. Ini menandakan bahwa data yang terakhir kali kita inputkan telah dihapus. Jika kita cek menggunakan menu, tampilkan data obat, maka data obat dengan ID 5, yaitu data terakhir kali kita input tadi sudah tidak ada dalam database. Pada menu ke-6, kita akan diberikan menu untuk membersihkan seluruh data obat dari database yang ada. Ketika kita memilih menu ini, maka program secara otomatis akan menghapus seluruh data yang ada di dalam database dan kemudian menampilkan sebuah pesan list data berhasil dikosongkan. Di sini saya akan mencontohkan untuk membersihkan seluruh data obat dari database. Jika dilihat, akan muncul sebuah pesan list data berhasil dikosongkan. Ini menandakan bahwa seluruh data yang tadi kita inputkan telah dikosongkan atau dihapus secara menyeluruh. Jika kita cek menggunakan menu, tampilkan data obat, maka akan ditampilkan pesan data kosong. Pada menu ketujuh, kita akan diberikan menu untuk menampilkan kredit program. Ketika kita memilih menu ini, maka akan ditampilkan list tim programmer yang membuat program ini. Di sini saya akan mencontohkan untuk menampilkan kredit program. Jika dilihat, di sini akan ditampilkan 8 daftar anggota dari tim penyusun program ini.
Pada menu ke-8, kita akan diberikan menu untuk keluar dari program. Ketika kita memilih menu ini, maka program akan secara otomatis keluar. Di sini, saya akan mencontohkan untuk mengeluarkan program. Jika dilihat, di sini program akan otomatis tertutup dan kembali ke desktop Windows. Sekian penjelasan kami tentang program database apotek yang kami buat. Semoga dapat membantu. Bila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.